Masuk akabri, nggak tahu itu tentara. Iya, betul. Nggak pernah naik pesawat, sekarang nyupirin pesawat lagi. Ya, begitulah. Saya seorang prajurit. Kalau Panglima udah memerintahkan, jawabannya cuma satu, siap melaksanakan perintah. Mudah-mudahan lah, paling nggak nyampe 1 tahun kita sudah menuju ke arah normal kembali. Ya, selamat datang kembali di CFE Podcast. CFE Podcast ini kita dedikasikan kepada seluruh insan AB1 untuk tempat berbagi dan tempat belajar. Dan hari ini saatnya kita berbagi kembali dan sudah kehadiran seseorang yang sangat istimewa. Beliau adalah Bapak Tribudi Satrio. Selamat datang Pak Budi di CFE. Terima kasih. Apa kabar Pak? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah salah satu anggota komisaris Komisaris AB1. Hari ini beliau mungkin yang pertama kali menginjakkan kaki di CFE. Gimana Pak? Ada komentar Pak? Alhamdulillah ada kesempatan untuk kesini. Saya udah berjalan 3 tahun jadi komisaris di sini, baru tahu ruangan di sini. Karena memang waktu itu belum ada komisaris yang membidangi masalah SDM, diklat. Nah sekarang baru dibentuk yang membidangi masalah itu. Komite nominasi dan remunerasi. Sementara yang lalu hanya 2 komite, yaitu komite audit dan komite resiko usaha dan GVG. Ya. Karena kebetulan juga KNR itu kaitannya lebih banyak kepada SDM. Ya. Training adalah salah satu hal yang terkait erat dengan pengembangan SDM. Betul. Kira-kira gitu. Betul. Ya. Iya Pak, ini kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih Pak. Nanti kami korek-korek dikit ya Pak. Boleh. Kita masih kembali. Gitu Pak. Boleh. Mumpung berkenan hadir gitu ya. Iya. Pak Tribudi, saya panggil Pak Tri ya Pak? Ya. Catatan saya Bapak lahir di Blora Pak. Betul. Blora itu di mana Pak? Memang banyak yang nggak tahu Blora itu di mana. Blora itu di mana Pak? Blora itu adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Yang letaknya itu perbatasan dengan Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat peta, Blora itu ke timurnya itu udah ikut Provinsi Jawa Timur, perbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro. Ya. Selatan Kabupaten Ngawi, barat Kabupaten Grobogan, utara Kabupaten Rembang. Jadi kira-kira letaknya di selatannya Rembang. Mungkin kalau Rembang karena ada Ibu Kartini jadi agak ngetop. Kalau Blora sebetulnya juga ngetop, tapi yang ngetop bukan Bloranya. Apanya Pak? Tapi cepunya, karena di sana ada blok cepu. Pertamina dong? Ya, betul sekali. Jadi lahir di Blora, menghabiskan masa kecil juga di Blora? Betul. Seperti apa Pak? Pak Tri itu kecil seperti apa ya? Kira-kira. Jadi saya memang dilahirkan di sana, di Blora. Itu pun juga tidak di kotanya. Jadi saya masih Blora coret lah itu. Ya. Ke arah Cepu, kira-kira sekitar 7 kilo lah dari kota Blora. 7 kilo. Saya lahir di sana, dibesarkan sana, SD saya di tempat saya, SMP baru masuk ke kota, ke Blora, SMP, SMA. Masa kecil sampai dengan tingkat pendidikan dasar masih di kampung saya. Iya, betul. Tingkat menengah sampai ke lanjut atas sudah di Blora. Setelah SMA, ya. Bapak kan melanjutkan ke Taruna Akademi Militer. Ya, betul. Itu ada siapa yang nyuruh Pak? Kalau yang nyuruh repot juga ya. Memang keluarga tentara Pak?
Kebetulan bapak saya tentara Oh. Angkatan Darat. Oh. Cuman saya dulu memang tidak keinginan atau tidak punya cita-cita untuk masuk tentara. Karena di Blora itu ada Batalion 410. Kalau pagi itu lari pagi, buka baju, cuman pakai celana loreng itu PDL, pakai sepatu PDL, lari-lari. Saya dulu merasa terganggu malah itu. Makanya Satu dua. iya, saya nggak ada keinginan untuk masuk ke sana, tentara. Nah, mulai tertarik ada kakak sepupu, itu masuk Akabri. Terus pas ke rumah, orangnya mandi, bajunya saya pakai, saya lihatnya di kaca itu, wah gagah juga ya, gitu. Iya, dulu namanya bukan Akmil ya Pak, Akabri ya dulu. Iya, dulu namanya Akabri, betul. Emang Bapak anak berapa Pak? Apanya? Bapak saudara berapa? Saya cuman 8 bersaudara. Saya nomor 3, makanya namanya Tri, karena saya nomor 3. Mohon maaf, 8 itu masih. Kecuali yang nomor 1 yang udah nggak ada, kakak saya. Jadi perempuan laki-laki, terus perempuan laki perempuan, jadi 4. 8. Hebat juga ya. Lumayan, tapi orang zaman dulu kan segitu. Iya Pak. 8 itu tidak termasuk banyak itu Pak. Karena Pak D saya putranya 12. Terus ada paman saya putranya 11. Ada yang 10. Itu bisa bikin satu klub. Betul. Iya. Jadi dulu memang tidak mengenal ya Pak ya. Ya. Belum ada KB. Ya. Ada keluarga yang anaknya lebih dari 3, 4 bahkan 10 itu sudah hal biasa kali Pak ya. Dulu sudah biasa. Tapi kalau sekarang kita ngelihat itu ya terheran-heran. Ya benar juga. 5 gitu, anaknya 5 gitu. Berarti dulu orang tua tentara ya Pak? Orang tua kebetulan tentara. Tapi tidak ngarahin? Enggak ada ngarahin itu. Saya dulu cuma cita-cita satu, saya pengen lulus SMA itu pengen mandiri, lepas dari orang tua. Nah, saya nyari sekolah yang kira-kira pertama tidak membayar, kedua setelah itu sudah langsung dapat kerjaan. Nah, saya akhirnya begitu melihat kakak saya Akabri, saya tanya-tanya itu, ternyata memang nggak bayar, ya, saya akan nyoba. Tapi dulu saya nggak tahu kalau Akabri itu juga tentara, gitu. Oh, tahunnya saya itu kuliah gitu, wah gagah ya gitu. Setelah tahu itu tentara? Nah, setelah masuk, saya bilang, kenapa dulu bapak saya kok nggak cerita ya, kalau Akabri itu juga tentara gitu loh. Untung nggak lari ya Pak? Dulu saya berpikir mau lari lah. Tapi saya berpikir lagi, lah yang lain yang masih lebih kecil dari saya aja kuat, masa saya nggak, malu lah saya gitu kan. Iya, akhirnya udah jalan terus. Ini lucu ini. Masuk Akabri, nggak tahu itu tentara. Iya, betul. Dijalanin itu Pak? Dijalanin. Alhamdulillah lewat juga. Kenapa Angkatan Udara ya Pak? Kebetulan saya milihnya memang Angkatan Udara. Itu dipilih atau memilih Pak? Jadi kita selain hasil psikologinya, kita juga dikasih kesempatan untuk milih. Oke. Saya kebetulan milih pertama itu memang Angkatan Udara. Ya. Kenapa Pak? Karena saya tertarik, ingin jadi pilot. Oh, atau karena Bapak sudah Angkatan Darat, orang tua Angkatan Darat, Bapak mau Angkatan Udara gitu? Ya mungkin juga bisa seperti itu, tapi saya pengen jadi pilot gitu. Iya. Boleh dong Pak cerita sedikit Pak? Bapak masuk Akabri gitu seperti apa? Memang Akabri itu ya orang kampung masuk Taruna itu ya coba-coba aja lah Mas. Saya kebetulan daftarnya itu di Bandung. Bandung? Kenapa saya di Bandung? Karena waktu itu saya juga sekalian daftar. Dulu kan ada perintis 1, perintis 2, perintis 3, perintis 4. Perintis 1 diantaranya adalah ITB. Saya dulu juga nyoba daftar ITB, tapi sekalian daftar Akabri di Bandung. Dalam perjalanan ternyata kok jalan terus. Akhirnya lulus dari daerah dikirim ke Magelang. Sudah, yang ITB saya nggak tahu, monitor. Nah, di Magelang itu 1 bulan full. Itu tes lagi. Yang masuk di sana waktu itu kira-kira 1.600-an lah.
yang diterima barengan saya ini 527. 1.600 itu kan sudah masuk ke Magelang. Iya. Berarti sebelumnya itu berapa ribu, Pak? Wah, nggak Mungkin tahu nggak itu tahu lebih. jumlahnya berapa ya. Artinya masuk Magelang aja 16.000 ya. 1.600. Ya. Di Magelang dipilih Dites lagi. lagi. Yang masuk cuman yang lulus 527 Dari 1.000. dari 1.600-an itu ya. Ya. Setelah itu masuk ngikutin pendidikan, nah itu saya baru merasakan kok akabri kayak tentara ya. Gitu. Ternyata memang ini akademinya tentara. Ya, akademinya gitu, tentara, bukan akademinya yang lain. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur masuk, terlalu basah ya udah lanjut. Sikat. Nggak ada kata-kata balik kanan, nggak ada itu. Iya. Kalau Anda ragu-ragu, Lebih baik kembali. wah, lebih baik kembali itu tuh. Iya. Ya, 1.600 jadi 500 sekian. Bapak salah satu dari 500 sekian. Ya. Apa yang Bapak lakukan, Pak? Sehingga terpilih. Ya, saya mengikuti apapun yang diujikan. Iya kan? Apapun lah itu. Ternyata saya bisa mengikuti semuanya. Sehingga saya termasuk yang terpilih. Terus apa yang terpikir, Pak, di dalam pikiran Bapak ketika mengikuti tes, seluruh rangkaian tes itu sampai terpilih itu? Ya, senang jelas pastilah itu, bangga. Yang jelas saya sudah bisa lepas dari orang tua. Ya, oke. Sehingga saya bercita-cita saya lepas dari orang tua, terus saya bisa mandiri, ternyata kesampaian. Ya, saya teruskan aja. 1.600 nggak sedikit, Pak. Ya, lumayan. Ada minder-mindernya gitu, Pak. Kan dipilih tuh, Pak. Ya. Yang tinggi, yang gede, yang kuat. Kayaknya. Emang Pak Tri dulu kuat, Pak? Terlihat? Enggak juga. Oh, enggak juga. Biasa aja. Misalnya waktu saya di daerah tes, itu waktu namanya tes keselamatan. Itu kan mulai dari lari 12 menit. 12 menit itu saya cuma 6 putaran setengah lah kira-kira. Ada yang sampai mendahului saya muter itu nyalip 2 kali, Pak. Ya panik juga kita. Setelah itu smart KB-nya mulai dari sit up, push up, dan sebagainya. Mereka itu kayaknya badannya enteng banget itu, gitu kan. Tapi saya melewati aja. Batas minimal berapa saya melewati semua. Nah ternyata setelah di kolam renang, perintahnya hanya suruh nyebrang aja dari sini ke sana. Yang tadi jagoan lari, jagoan semuanya itu. Begitu masuk air dia langsung tolong. Saya langsung mulai percaya diri lagi, confident lagi kan gitu. Ternyata betul setelah besok diumumkan udah nggak ada namanya. Ternyata nggak cukup lari ya, Pak ya? Tidak hanya cukup lari saja, iya, semuanya harus dilewati. Sebelum ke sana itu Bapak ada persiapan gitu, Pak? Kalau sekarang kan udah tahu nih, Pak, ya. Kalau mau tes apa gitu biasanya harus latihan. Ya. Dulu ada yang ngarahin nggak? Nggak ada. Nggak ada? Ya saya cuma taunya udah lari aja lah, gitu aja. Jaga kondisi lari aja. Tapi tesnya juga ada yang renang ya? Kalau renang karena saya orang kampung, dari kecil udah bisa lah. Iya. Jadi nggak ada masalah kalau renang. Makanya minimal gaya batu gitu ya? Ya apa saja boleh. Itu perintahnya. Yang penting nyebrang. Yang penting pokoknya dari sini masuk nanti di sana. Gitu. Terserah nggak bisa berenang pun terus di bawah jalan kaki itu juga boleh. Tapi namanya orang nggak bisa renang itu begitu masuk air kan langsung teriak-teriak. Berarti semangat ya, Pak ya? Betul. Yang penting semangat. Semangat. Ya. Motivasi yang tadi disampaikan, yang penting saya tidak bayar. Ya, yang penting saya mau sekolah tidak bayar, tapi lulus udah kerja. Udah. Gitu. Mau apa kayak itu kali ya. Iya. Dan ketemu yang tempat yang tadi, walaupun lah tidak mau tentara, ketemunya tentara juga gitu kan. Ya, betul. Itu yang itu yang Bapak rasakan. Kemudian masa-masa belajar gitu, Pak. Di Taruna itu berapa lama, Pak? Waktu itu saya 4 tahun. 4 tahun ya, Pak? Ya. Semuanya dihabiskan waktunya di Magelang? Tidak. Oh, tidak? Di Magelang itu hanya 6 bulan. Oke. Setelah 6 bulan itu gabungan masih. Dulu masih gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sama polisi. Polisi dulu ya, Pak ya? Masih jadi satu itu.
Tahun berapa Pak? Apa itu Pak? Saya masuk tahun 80. Berarti disebutnya letting 80 Pak? Betul. Letting 80. Bukan. Kalau letting itu Ini letting tuh Pak? letting itu biasanya kalau akabri itu lulusan. Oh, lulusan. Jadi mungkin masuknya ada yang 80 tapi lulusnya mungkin dia tidak 84. Tapi mungkin dia mundur dari 84. Berarti letting itu nanti dihitung pada saat lulusnya? Betul. Start mulai kerja itu, nah itu dilihat di sana. Iya. Bapak masuk tahun 80, lulus 84. berarti Bapak letting 84. Ya. Oke. Lanjut Pak, tadi ceritain tadi yang dulu ternyata bukan di Magelang saja itu yang Betul, 4 jadi tahun. hanya 6 bulan, setelah itu dibagi. Dibagi kita juga nggak tahu, kita masuk mana juga nggak tahu. Oke. Setelah itu dipanggil A, B, C, dan seterusnya. Masuk Angkatan Darat, masuk Angkatan Laut. Nah, setelah dibagi itu, terus langsung dikirim. Kalau Angkatan Darat, Taruna Darat tetap tinggal Di Magelang. Ya. Taruna Laut langsung kirim ke Surabaya. Surabaya. Taruna Darat kirim ke Jogja. Oh, Jogja. Taruna Polisi dikirim ke Semarang. Oke. Tuh. Berarti hampir ketika sudah ditentukan Angkatan Udara, berarti Bapak di Jogja. Ya, Di sana belajar juga. betul. Sama, fisik, akademis dan segala macam. Sama. Digemblengnya di sana ya. Sama. Cuman nanti kan di sana kelasnya beda-beda. Saya awalnya masuknya kelas elektro. Kelas elektro, ada kelas teknik, ada kelas administrasi. Oke. Setelah berjalan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, 1 semester tingkat 3 ini, waktu saya itu dites semuanya untuk masuk ke sekolah penerbang. Ya alhamdulillah saya bisa masuk sekolah penerbang. Berarti tidak setiap taruna itu bisa masuk, bisa ikut masuk penerbang gitu enggak? Tidak. Oh, tidak. Jadi angkatan saya masuk ke Jogja itu ada 70 orang. Yang masuk sekolah penerbang 32 orang. Itu dites juga Pak? Tes. Tapi dari 32 ini perjalanannya ada yang gagal gitu kan, kembali ke kelas masing-masing. Sisanya tinggal 21. Dari 70, 32 Ya. lolos penerbang. Betul. Yang jadi cuma 21. 21. Termasuk Pak Tri? Termasuk saya. Luar biasa Pak Tri. Berarti bisa naikin bawa pesawat juga ya Pak? Alhamdulillah. Ya, Pesawat apa memang. itu Pak? Jadi awalnya kan ada sekolah penerbang itu ada 3 fase ya. Fase dasar, fase mula, dasar, terus lanjut. Oke. Pertama latih mulanya itu pakai, waktu itu masih pakai AS202 Bravo. Itu pesawat yang pelan-pelan itulah. Itu pun saya merasa, karena saya nggak pernah naik pesawat Pak. Begitu satu rasanya kenceng banget itu waktu pertama kali. Nggak pernah naik pesawat, sekarang nyupirin pesawat lagi? Ya begitulah. Iya. Terus setelah itu nanti bisa lulus, masuk ke latih dasar. Latih dasar pesawatnya waktu itu T-34 Charlie. Setelah itu selesai, latih lanjut. Nah, latih lanjut itu mulai di split Mas. Split yang masuk tempur, kirim ke Madiun. Di sana ada skadron pendidikan 103, pesawatnya jet, nah itu masuk di sana. Ada yang pesawat angkut dikirim ke Malang. Terus ada yang pesawat heli yang masuk helikopter dikirim ke Kalijati, Subang. Ya, nanti sana dididik masing-masing. Setelah selesai nanti balik lagi ke Jogja, terus baru di wisuda. Gimana Pak, Bapak melalui semua proses itu Pak, sampai ya selesailah pendidikan itu Pak? Sebetulnya kuncinya satu, Mas. Disiplin. Misalnya waktunya belajar, ya kita belajar. Waktunya kita rekreasi, ya kita rekreasi aja. Biar fresh gitu. Memang tentara gitu Pak, boleh rekreasi Pak? Jadi dulu kita boleh rekreasi, boleh keluar dari kampus itu kalau Rabu sore sampai jam 9 harus udah pulang lagi. Terus nanti hari Sabtu keluar lagi,
itu kadang-kadang kita boleh menginap di luar, kadang-kadang tetap kita kembali lagi, besok hari minggunya boleh jalan lagi Asrama kan itu kan Pak? di asrama. Iya, Disiplin ya Pak. terus ya Apalagi Pak. kuncinya itu disiplin, semua aturan kita ikuti. Insya Allah lah itu pasti akan bisa kita lewati semuanya. Ya kalau orang melihat pendidikan tentara itu kan, Mm-mm. maaf ya, kaku gitu Pak, keras Iya. gitu. Bapak merasakan nggak itu Pak? Iya, pasti itu. Iya Pak. Ya kita mengikuti situasi dan kondisi lah. Pada saat itu harus begitu ya kita harus begitu. Sudah niat ya? Sudah nih. Sudah niat. Iya. Dijalani disiplin. Betul. Dua, 84 menyelesaikan pendidikan. Alhamdulillah tahun 84 tadi sudah pertama kali di Istana Merdeka. Sebelumnya karena presiden yang datang ke AKABRI masing-masing. Saya pertama kali wisuda itu di Istana Merdeka. Sehingga orang tua tidak diundang, kasihan juga sebetulnya. Yang diundang itu yang juara-juara aja. Oh, yang istilah kita Adi Makayasa. Iya, itu orang tuanya yang diundang, tapi yang tidak di Makassar ya tidak diundang. Oh gitu. Iya. Tapi hadir, nggak hadir juga. Enggak juga. Iya. Ada yang hadir tapi di luar. Ya. Oke, singkat cerita, jadi selesai itu Pak ya. Ya. Dengan satu tekad, niat, kemudian disiplin. Ya. Tentu ini motivasi ya Pak ya. Betul. Tadi betul. Itu ya, motivasi. Kalau sudah motivasinya kuat gitu, insya Allah semuanya akan dilewati. Iya. Oke, kalah lari nggak apa-apa. Menang di renang. Betul, kan punya kelebihan yang lain. Betul ya. 84 tamat. Ya. Tentu penugasan dong Pak. Betul. Penugasan pertama di mana Pak? Saya penugasan pertama di Madiun. Langsung Madiun ya. Langsung Madiun. Sudah dapat terbang dong Pak itu Pak? Betul, sudah. Gimana Pak? Cerita Pak di Madiun Pak. Ya, di Madiun mulai selesai sekolah penerbang itu masuk saya di Skadron Udara 11. Sana pesawatnya A4 Skyhawk. Mulai dari masuk sampai akhirnya tahun 89 ada pengembangan pangkalan angkatan udara di luar Jawa. Saya termasuk golongan yang digeser ke Makassar. Makassar. Berapa lama di Madiun sebelum ke Makassar? Tahun 89, berarti 5 tahun. 5 tahun. Hampir 5 tahun. Ya. Makassar, ternyata saya tidak berlama-lama di Makassar. Sekolah lagi untuk sekolah instruktur. Kembali lagi ke Jogja. Oke. Setelah dari Jogja ngajarnya itu ya di Jogja, di Solo, di Madiun, tiga-tiganya. Akhirnya saya lama di Madiun. Kembali lagi ngajar di Madiun. Terbang tetap? Ngajar terbang. Ngajar terbang. Iya. Makanya kalau dihitung saya ngajar siswa Sekbang cuma 17 angkatan. 17? Cuma 17 angkatan. Satu angkatan. Satu angkatan berapa? Satu angkatan beda-beda sih, antara 30-40. Anggaplah 40 orang kali 17. Ya. Waduh, banyak juga muridnya Bapak. Lumayan. Iya. Keren. Betul. Setelah itu Pak? Nah, setelah ngajar itu sampai tahun 2000. Selain ngajar itu kan saya juga lewat disekolahkan dulu Pak. Saya disekolahkan waktu pangkat kapten, itu namanya Sekal, Sekolah Kesatuan Komando Angkatan Udara. Sekolah sana, setelah itu kembali ngajar lagi. Nah, setelah itu tahun 98-99 itu saya disekolahkan lagi Sesko. 98-99 ya. Setelah reformasi dong. Ya saat reformasi. Saat itu. Iya. Sekolah di Lembang, di Bandung selama 11 bulan. Setelah itu kembali lagi ke sana. Ngajar lagi. Tahun 2000 saya digeser ke Makassar.
geser Makassar, tapi tidak lama, cuman 1 tahunan lah. Terus dipindah lagi ke Biak, Oh, iya. Papua. Ya, di sana hampir 2 tahun, 23 bulan. Terus itu kembali lagi ke Makassar. Kembali ke Makassar lagi ini jadi komandan wing. Komandan wing itu membawai skadron pesawat, yang mana waktu itu ada 2 skadron. Skadron 5 dan skadron 11. Yang saya dulu alumni skadron 11. Iya. Nah, pada saat saya ada di Danwing itu, pesawat yang lama ini di-grounded, diganti pesawat baru, Pak. Yang sekarang masih pakai itu Sukhoi. Sukhoi. Sukhoi 27 dan Sukhoi 30. Masih sampai sekarang masih pakai. Bapak sempat nerbangin Sukhoi? Jadi awalnya saya pengen ini kan, mau terbang sendiri, refreshing kan. Tapi ternyata jamnya terbatas. Kalau saya ambil nanti kasihan adik-adik nggak kebagian. Udah, saya sesekali aja ikut. Nanti di atas boleh saya pinjem. Gitu. Iya. Selama ini pesawat yang sudah diterbangin apa aja, Pak? Ya, kalau lihat dari sekolah penerbang kan ada tadi Bravo, Charlie, Hawk, terus Ampat Skyhawk, terus kembali lagi ngajar itu pesawatnya Hawk lagi, saya di situ ngajarnya, terus sampai selesai. Sakitnya pindah-pindah, kembali ke Makassar, pesawat baru, Sukhoi, saya ikut itu lagi. Wah, keren banget Pak kalau dengar pesawat tempur gitu Pak. Waduh, adrenalinnya pecah itu. Tapi yang naik biasa aja. Iya, makanya yang di bawah Pak. Betul. Suaranya itu menggelegar gitu, Pak. Iya. Hari ini masih pegang Pak sertifikasi instruktur? Masih. Masih ya? Masih. Berarti boleh Mas? Tapi harus refreshing lagi. Sudah sekian lama, kan ada aturannya nanti. Kalau meninggalkan sudah sekian lama, itu harus lewat ini. Kalau lebih dari itu nanti harus lewat ini. Itu ada semuanya. Ya. Sama dong ya, di AP1 ada juga instruktur namanya instruktur APSEC gitu. Iya. Kalau mau jadi instruktur harus jadi refresh. Iya. Ya itu semuanya harus dilewati. Kalau pengen ngajar lagi bisa, tapi harus lewat ini dulu. Oke. Ya. 85, mulai 84, keliling, segala macam. Iya. Apa Pak yang membuat Bapak sukses terus tuh di setiap penugasan? Kan jelas nih, dari tempat satu, tempat lain ini kan berbeda Pak. Oke. Sebetulnya tadi saya bilang itu, semuanya itu karena disiplin aja. Oke. Kita harus bisa menyesuaikan di mana kita berada. Jadi kalau misalnya saya di Papua, ya saya menyesuaikan dengan lingkungan saya di sana seperti apa sih. Kalau saya di Madiun, ya saya seperti apa sih saya di Madiun. Harus menyesuaikan. Selain disiplin yang harus tetap saya pegang. Sehingga bisa diterima. Misalnya, saya pernah diperintahkan untuk berdinas di Aceh, misalnya. Padahal di Aceh waktu itu ada DOM. Ya, ingat-ingat dulu daerah operasi. Daerah operasi militer. Berarti, maaf, penugasan tadi kan Madiun, Makassar, Squadron, segala macam. Kalau terkait dengan penugasan operasi pernah Pak? Pernah. Di mana Pak? Misalnya, waktu saya masih baru-barunya itu dikirim ke, waktu itu masih provinsi kita, Timur Timur. Jadi saya dinasnya di sana di Bakau. Bakau itu bukan di Dilinya, masih ke timur lagi. Ya, di sana. Terus pernah juga di Aceh. Kemarin DOM, tapi karena posisi saya waktu itu sudah berpangkat kolonel, saya di sana sebagai komandan satuan tugas. Tapi ya alhamdulillah, ternyata yang saya bilang tadi, kita menyesuaikan dengan lingkungan. Saya ke sana, nanya sana sini, di sini yang dituakan siapa? Saya dapat informasi, tiap malam saya keliling Pak, datengin mereka. Ya alhamdulillah saya diterima, nggak ada masalah. Dan alhamdulillah selama saya di Aceh, itu juga tidak pernah
satuan saya itu diganggu. Berapa lama Pak Aceh Pak? Saya tidak lama, saya cuma 4 bulan. Wah. 4 bulan. Ya, kalau di Aceh itu maaf, kan daerah militer kan paling banyak yang apa namanya terkait dengan darat ya Pak. Ya, Kalau yang udara itu apa Pak? udara kan bantu operasinya di bawah. Ah gitu. Jadi kalau misalnya di bawah mau merancangkan operasi, Mm-mm. kita juga ikut dalamnya kan. Nah, mereka sebelum gempur ini, musuh itu, mereka bergerak, setelah itu mereka udah siap, kita yang dari atas langsung ngebomin mereka. Oh gitu. Nah, setelah itu ceritanya. mereka baru masuk, Buka jalan. buka Buka jalan. jalan dari udara gitu. Betul. Iya. Ingat nggak Pak? Sampai dengan saat itulah Hmm. sampai penugasan dan segala macam. Ya. Pesan orang tua yang Bapak ingat gitu, nilai-nilai yang dituturkan orang tua itu apa Pak? Kalau menurut saya, pertama disiplin, kedua menyesuaikan dengan lingkungan. Oke. Jadi kalau mungkin ada pepatah yang mengatakan masuk kandang kambing kita mengumpet, masuk kandang harimau kita juga mengaum. No. Nah, itu maksudnya kan menyesuaikan dengan Oke. lingkungan. Selama kita bisa masuk dalam lingkungan itu, insya Allah semuanya bisa kita selesaikan. Oke. Iya. Disiplin. Itu. Kalau perang itu biasanya kenali gitu ya, kenali Iya. musuhmu gitu ya, Iya. kenali wilayah. Kalau nggak tahu wilayah, kamu kandang macan beda. Gitu Iya. ya. Jadi kita harus tahu lah lingkungan kita di mana. Iya. Kalau Bapak dengan anggota gitu gimana? Nah, kalau itu saya prinsipnya sebetulnya saya itu mengikuti apa yang pernah diajarkan. Tadi di ruangan sebelah saya lihat kan Ki Hajar Dewantara. Oke. Saya sebetulnya mengikuti itu aja, nggak ada yang sulit. Iya. Jadi di situ itu Ki Hajar Dewantara sebetulnya ada 3 poin aja kan itu. Poin pertama itu, ing ngarsa sung tulodo. Kalau Di kita di depan. depan, kita harus bisa memberikan contoh, suri teladan, panutan. Ya. Itu kan. Tapi kita kadang-kadang tidak harus selalu di atas terus kan. Kadang-kadang kita juga di tengah-tengah. Ya. Ing madya mangun karso. Nah, di situ kita juga harus bisa bergabung dengan lingkungan kita yang di tengah ini. Kita ngasih semangat pada mereka. Tapi kadang-kadang kita juga tidak harus di depan, tidak harus tengah. Kadang-kadang kita di belakang. Kita melihat belakang, kita dorong mereka untuk terus bersemangat, terus maju. Iya. Nah, itu sama aja sebetulnya. Dimanapun kita berada, harus kita bisa membaca dengan lingkungan. Menyesuaikan dengan lingkungan. Sehingga semuanya bisa berjalan. Iya. Memang pemimpin memang nggak harus di depan ya. Nggak harus di depan. Dan tidak harus juga cuma duduk di belakang meja aja. Tapi kadang-kadang turun lah. Ya, makanya. Iya. Tadi setiap, kalau kita bicara, Bapak pastilah punya, makanya tanya terkait dengan penugasan operasi itu di mana gitu. Biasanya tuh pasti muter ya Pak ya. Iya. Operasi ada, kemudian di administrasi dan segala macam. Betul. Oke, sama juga mungkin dengan kita ya Pak di Angkasa Pura I bahwa Jakarta ini mungkin kita bicaranya pusat bicara tentang kebijakan. Ada kalanya kita ditugaskan. Cabang itu kita anggaplah operasi Pak. Penugasan operasi lah. Jadi ketika operasi berarti banyak hal ya Pak yang bisa kita lihat. Betul juga Pak, ketika masuk ke satu wilayah tertentu, ada orang bicara pendekatan budaya itu paling harus itu kita lakukan. Iya. Oke Pak, itu yang ketika Bapak masih, kalau penugasan pada saat-saat itu kan masih pada posisi menengah kali ya Pak ya. Kita mencatat Bapak juga berhasil untuk mencapai posisi yang tinggi lah. Kalau kita nyebutnya apa Pak? Kalau di sana itu perwira menengah masuk sampai ke perwira tinggi. Pecahnya kapan itu Pak? Saya naik bintang 1-nya itu pada tahun 2014. Maaf. Itu bintang 2, sorry. Bintang 1-nya saya 2011. 2011. Ya.
Terus 2014 saya udah naik bintang 2. Waktu bintang 1 penugasan di mana, Pak? Saya bintang 1 pertama di Makassar lagi, Pak. Kita kalau di udara itu nyebutnya Marsma ya, Pak ya? Marskal Marskal pertama. Ya, Makassar. Makassar sebagai kepala staf Koopsa 2. Koopsa. Ya, Itu jabatan ketika perwira tinggi ya, Pak? betul. Oke. Setelah itu digeser ke Jakarta. Hmm. Saya sebagai Pangkosek 1. Oke. Terus setelah itu geser lagi ke Mabes menjadi wakil asisten operasi. Sampai tahun 2014 saya digeser lagi ke Bandung, masuk menjadi wakil komandan Sesko TNI. Nah, di situ saya naik bintang 2. 2014. 2014. Luar biasa. Terus 2015 ditarik ke Mabes TNI Oke. sebagai staf ahli Panglima bidang Ekudak, ekonomi, keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Oke. Iya. Kalau sering kita dengar saat ini kan bicara profesionalitas gitu, Ya. Pak. Profesionalitas TNI itu kan sangat dipegang teguh oleh setiap anggota. Ada Sabta Marga, ada Sumpah TNI dan segala macam. Rasanya seorang yang berkecimpung di dalam dunia tentara gitu, fokus gitu kan, bicaranya fokus gitu, Pak. Ya. Belajar, berlatih, mempersiapkan diri segala macam gitu. Betul. Nah, bagaimana Pak, Bapak? Kalau di kami itu kan ada menyebutnya mempersiapkan diri kita tidak saja bicara tentang penugasan operasi dan segala macam. Ternyata Bapak saya lihat juga mempersiapkan diri, Pak, belajar di selain tentang TNI, Pak. Betul. Catatannya Bapak sampai pendidikan, sampai menyelesaikan master MM ya, Pak, Magister Manajemen. Ya. Apa Pak motivasinya, Pak? Udahlah jadi tentara, udah selesai. Memang itu yang pertama. Ngambil S1-nya dulu. Ngambil S1-nya, saya pikir ya kita standar lah. Namanya perwira harus S1 kan. Dalam perjalanan ternyata kayak perlu kita dalami lagi nih. Akhirnya nyobalah masuk ambil S2. Sebetulnya waktu itu ditawarin S3, tapi saya bilang sementara cukup lah. Karena di internal di TNI sendiri itu pendidikan itu berjenjang, berlanjut, itu bertahap, itu terus, nggak ada berhentinya. Sama aja, berlatihnya juga sama. Berjenjang, berlanjut, terus, nggak ada berhentinya. Jadi pelatihan ada yang tingkat yang paling kecil, terus agak besar, lebih besar lagi, besar, dan akhirnya ya yang lebih besar lagi. Demikian juga sekolah sama. Tadinya yang kalau di Angkatan Udara Sekau, itu hanya tingkatannya adalah satuan, terus Sesko mulai agak yang lebih besar, terus gabungan, maksudnya gabungan itu Sesko TNI itu mulai dari seluruh angkatan gabung jadi satu. Setelah itu kita dikirim ke Lemhanas, itu sudah mulai gabungan dengan seluruh stakeholder yang ada di Indonesia, seluruh kementerian, lembaga, termasuk partai politik ada di situ semua. Di Lemhanas. Iya. Sehingga itu kita betul-betul networking lah itu. Iya. Seberapa penting menurut Pak Tri sebuah pendidikan itu, Pak? Even itu tidak bicara tentang TNI ya. Kalau TNI itu kan lebih kepada kebutuhan Bapak dalam rangka pengemban tugas. Betul. Kemudian bicara lantas pendidikan di luar, di luar kedinasan ketentaraan. Tadi sampai magister manajemen. Kenapa? Karena mungkin Bapak melihat sesuatu. Betul. Apa itu, Pak? Jadi saya waktu itu berpikirnya ya selain nambah ilmu, juga siapa tahu bisa saya terapkan di tempat kerja saya. Nah ternyata ya mohon maaf, setelah saya masuk di Angkasa Pura I sebagai komisaris, sekarang saya dikasih tugas di Komite Nominasi dan Remunerasi. Ternyata latar belakangnya yang dulu ilmu yang pernah saya pelajari.
Jadi sangat bermanfaat sekali. Hmm. Ilmu apapun lah itu, kalau menurut saya itu sangat bermanfaat. Sehingga kita ya memang perlu nambah, nggak usah malu-malu. Ada kursus, ada apa, kita ambil aja nggak apa-apa. Itu untuk nambah ilmu, sehingga wawasan kita makin luas. Iya. Jangan ragu-ragu, tidak harus strict pada satu ilmu itu aja. Saya pikir kalau TNI, ya udah TNI aja terus gitu kan. Ternyata Pak Tri belajar juga tentang ilmu lain. Iya, Kemudian betul. menjaga networking. Betul. Itu yang Bapak Ya. lakukan. Seberapa besar Pak orang-orang di sekitar Bapak, keluarga, orang tua, berpengaruh Pak terhadap karir Bapak? Kalau keluarga jelas pasti mereka mendorong itu. Udah terus aja jalan terus kan gitu. Nah, tergantung dari kitanya. Kembali lagi kalau kita disiplin, kita menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya lingkungannya masalah keudaraan ya, kita harus bisa melihat keudaraan seperti apa. Kita harus melihat regulasinya seperti apa. Kalau kita terapkan semuanya bisa jalan. Nggak banyak kan Pak sampai di perwira tinggi kan Pak? Ya, memang tidak semuanya sih. Tidak semuanya. Dalam perjalanan itu kan ada di tengah jalan udah berhenti kan banyak. Iya, karena pensiun lah, mohon maaf karena gugur dalam penugasan. Ya itu penyaringannya termasuk diantaranya sekolah itu. Kalau dia tidak sekolah ini berarti dia waktunya untuk naik pangkat mundur. Terus nanti apalagi nggak sekolah berikutnya makin jauh lagi. Iya, sehingga dia belum sempat sampai yang lain yang sekolah itu dia udah berhenti. Dan sekolahnya nggak gampang Pak. Betul. Ya. Saya dengar seleksinya juga berkali-kali. Iya. Memang ada yang beberapa kali, ada yang 2, bahkan 3, bahkan ada yang 4 kali itu baru masuk. Kok Bapak karirnya enak bener ya? Pernah susah nggak Pak dalam menyusun karir gitu? Kok bisa taruna, menengah, ya, masuk ke tinggi nih Pak? Saya bilang itu ya garis tangan. Ada orang yang pinter, yang rajin dan lain sebagainya, tapi ternyata nggak nyampe juga kan. Ya mungkin garis tangannya tidak nyampe sana, ada aja halangannya. Gitu. Waktu daftar sekolah itu pernah gagal nggak Pak? Apa lulus terus? Alhamdulillah lulus terus. Iya, jalan terus apa? Yang saya inginkan itu jalan terus itu. Ya alhamdulillah, saya dulu SD misalnya saya pengen masuk SMP. Juara nggak dulu SD? Enggak sih, kalau juara enggak saya. Juara enggak? Biasanya juara itu kalau sekolah dulu itu malah yang anak-anak perempuan itu kan. Karena dia konsen. Kalau anak-anak laki-laki itu mana? Otaknya cuma pengen main aja kan itu. Kayaknya Bapak sama dengan saya, nggak pernah juara. Ini Pak. Laki Pak. From my ini Puskodal demonstrasi. Gimana nih Pak? Di Surabaya ini. Jadi waktu HUT TNI 2014. Ini baru bintang satu. Jadi HUT TNI tahun 2014 itu di Surabaya. Saya kebetulan ditunjuk jadi wakil ketua demonstrasi. Apa itu Pak? Jadi saat upacara, setelah upacara kan ada demonstrasi. Demonstrasi itu gabungan. Ada matra darat, ada matra laut, ada matra udara. Yang unjuk kekuatan itu ya Pak ya? Saya kebetulan di situ kebagian yang jadi ketua demo matra udara. Itu memang saya rasakan paling berat. Kenapa Pak? Karena pesawatnya pertama berbeda. Berbedanya? Kecepatan berbeda. Sementara yang operatornya juga berbeda. Karena ada pesawatnya angkatan darat, ada pesawatnya angkatan laut, ada pesawatnya angkatan udara. Terus yang ketiga, dengan kecepatan yang berbeda, tapi pada titik tertentu saya harus menentukan. Di sini jam J-nya adalah misalnya jam 08.20. Itu yang pertama.
lewat. Ah, Setelah itu 30 second kemudian pesawat berikutnya oke. dengan kecepatan yang berbeda. Pesawat yang berbeda, kecepatan Pesawat yang berbeda. berbeda, ketinggian berbeda. Nah, itu kita koordinir supaya semuanya itu bisa berurutan pada saat di depan podium per 30 second lewat. Jumlahnya waktu itu nggak banyak, pesawatnya cuma 218. Ah, 200. 218. Nah, dengan jumlah segitu banyaknya, kadang-kadang yang ada yang nakal juga. Misalnya dari kapal terus langsung cet naik gitu kan. Kita teriak-teriak, nggak boleh langsung briefing, kita maki-maki. Nggak boleh. Untung nggak di-grounded. Iya. Jadi setelah itu kita atur untuk holding point-nya. Tapi karena dengan kecepatan yang paling rendah, kita kasih yang paling depan. Yaitu helikopter itu yang kecepatan rendah, sehingga begitu oke, jalan time after target jam sekian, dia ngitung jalan sini ya kita harapkan 00 harus masuk. Bapak yang ngatur itu. Tuh. Wih, kalau salah Ya, per second, per sekian detik aja itu. justru itu. Jadi pas gladi bersihnya, ketua panitianya itu dari Angkatan Laut karena di Surabaya. Yo. Beliau menginginkan antara gerakan kapal dengan gerakan pesawat nggak boleh barengan. Jadi biar pengunjung itu bisa lihat satu persatu. Setelah selesai kapal, baru pesawat. Ternyata setelah itu kita dikumpulkan, Panglima TNI waktu itu Pak Muldoko tidak mau itu. Maunya antara kapal masuk pertama juga pesawat masuk pertama, barengan. Waduh. Udah nggak ada waktu latihan lagi, itu udah gladi bersih. Langsung di forum itu saya ditanya itu, Pascal Tribudi, sanggup nggak kamu? Saya sanggup aja dah. Tanya oleh Pak Muldoko. Pak Muldoko, sanggup. Yakin kamu? Siap, yakin. Nah, gitu lah. Yang ada di pikiran apa sih? Setelah Pak Muldoko pergi, ya ketuanya ini, ketua panitia ini langsung deketin saya, Dek, bener Dek, kamu sanggup? Sanggup, sanggup Pak. Saya bilang gitu kan. Nggak tanpa latihan ini, tanpa latihan. Yakin kamu? Yakin. Itu kan cuma hanya untuk waktu saat time over target aja kan. Oke. Hanya itu aja. Ya bilang, iya kita geser semuanya gitu. Nah, setelah selesai itu, pas hari hanya Pak Muldoko itu puas, senyum sesuai dengan keinginan beliau. Tapi begitu melihat saya pura-pura nggak lihat. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya bilang nggak apa-apa. Yang penting tugas saya udah saya laksanakan dengan baik. Udah, satu. Saya sudah kerjain, nggak dilihat gitu kan. Ya, tapi kalau nggak dilihat pulang dari sana, yaitu saya tahu dapat SK naik bintang 2. Waduh. Iya. Gitu. Jadi kesimpulannya bahwa hal sulit gitu ya Pak ya. Hal sulit benar itu. Tadi Bapak katakan sudah personilnya udah gabungan, pesawatnya berbeda, iya, kecepatan berbeda, ketinggian berbeda, tapi harus kita samakan kan gitu. Oh, yang usil ini angkatan darat, mohon maaf, yang lainnya salah satunya usil gitu selesai. Tapi enggak. Tapi di sanalah teruji ya Pak. Bagaimana Bapak merencanakan? Iya. Bagaimana Bapak merencanakan, kemudian bagaimana Bapak memang kita harus tetap merencanakan. Tapi keputusan tetap ada di tangan Tuhan yang Kuasa. Ya, tentu itu saya pikir itu nggak mudah ya Pak. Betul, iya. Ya, kalau nggak memiliki dan itu pangkalannya beda-beda. Ada yang Surabaya, ada yang di Madiun, ada yang di Malang. Itu semua berangkat di sana masing-masing. Semua berangkat masing-masing, tapi nanti ketemu di satu titik. Iya. Dan jumlahnya waktu itu cuma 218. Cuma 218. Ngatur 5 aja kali kalau nggak punya pengalaman kembali. Betul, iya. Wah, kalau ini gimana nih Pak? Coba Pak. Wow, gagal nih. Udah dua nih. Kalau ini sudah di Bandung, Pak. Jadi Badan Sesko TNI. Badan Sesko. Badan Sesko TNI. Jadi Sesko, setelah Sesko nanti masuk Sesko TNI ini gabungan. Oke. Iya. Betul. Bapak jadi wakil komandan. Di komandannya. Iya.
Kepala sekolah dan seperti kepala sekolah gitu. Kepala sekolahnya komandannya. Kemana? Saya Adik wakilnya. wakil kepala sekolah. Iya, Nanti kalau yang mau sesko ketemu Pak Tri. betul. Waduh. Sesko itu gabungan Pak? Atau gimana? Gabungan. Gabungan, Jadi darat, laut, udara, polisi juga ada. Ah. Iya. Nah, kalau ini Pak? Yang mana? Ini ada nih. Oh, Ini waktu di Mabes TNI. oke. Jadi kalau kita lihat fotonya, ini pas HUT TNI, ini kebetulan satu angkatan ini. Oh ya Pak? Ini Darat, laut, udara saya, nih ketemu nih. Ya, ini daratnya ini, terus yang sebelah sana angkatan laut. Jadi itu terakhir Pangdam di mana? Di Pontianak. Ini waktu itu Pangko Arma Tim masih timur. Pangko Armatim. Iya, saya di staf ahli Panglima TNI. Tahun berapa Pak? Ini tahun 2015. 2015. Iya. Oke. Iya. Ada lagi? Wah, ini siapa nih? ini sebenarnya teman juga. Jadi Angkatan laut Pak? satu angkatan. Ini angkatan laut. Waktu itu beliaunya komandan Sesko Angkatan Laut. Karena saya wadan Sesko TNI, datang ke angkatan. Ini pas penutupan saya yang hadir di sana. Siap. Iya. Ini, waduh ini, ini beda nih bajunya udah nih. Kalau ini kebetulan waktu itu ikut rombongannya RI1 Pak Ke? SBY ke Timur Leste. Oh, Timor Leste sekarang namanya. Iya. Makanya begitu saya ke sana, saya lihat kantor presiden, belum ada perubahan dari zaman dulu ya. Oh iya, Bapak kan sempat Iya. penugasan juga di sana ya Pak ya? Betul. Iya. Jadi ke sana ya pakaiannya nggak pakai dinas. Tahun berapa nih Pak? 2014. 14 juga ya. Oke, karena beliau terakhir di 2014 Ya, ya. betul. Sebelum beliau diganti. Saya pikir Bapak ke Pas Pampres itu. Nemenin mereka. Jadi nemenin mereka. Saya termasuk yang pendamping beliau di bidang keudaraan. Jadi kalau ada cuaca jelek apa saya harus bisa ngambil keputusan. Ya. Oke. Waduh, lengkap lah Bapak ini. Bapak ini lengkap ini. Iya. Selesai tugas di tahun 2020 saya pensiun. 2020. Ya. 2020. Baru saja ya Pak. Ya, rasanya baru sih. Baru. Tapi ternyata setelah itu udah lama juga ya. Berapa tahun Pak pengabdian di TNI Pak? Saya hanya 36 tahun. 36 tahun. Kita 32 tahun aja udah terakhir. Hai, menarik. Jadi ini kita cerita terakhir tentang Bapak di TNI 36 tahun. Ya. Bapak sudah menapak dari awal sampai akhir. Saya pikir ini adalah lengkap ya Pak. Lengkap, Bapak bisa mencapai di posisi yang menurut saya posisi yang sangat yang diharapkan kali ya Pak, yang ideal banget. Sampai dengan perwira tinggi. Tadi cerita Bapak banyak, cuma satu. Apa itu? Disiplin. Ya kuncinya memang disiplin. Itu. Gampang banget Pak, disiplin. Tapi memang susah. Iya. Ya, pendisiplinan Bapak itu Bapak dapat dari masuk TNI pasti dari luar lah sudah disuruh disiplin. Kecuali mungkin dari awal. Iya. Kenapa saya bilang dari awal? Karena saya lahir tadi di Blora. Iya. Terus bapak saya TNI Angkatan Darat. Paling tidak juga sering pindah ke sana kemari kan. Saya ditinggal Pak. Saya ikut kakek nenek di situ itu. Nggak ikut Pak? Nggak ikut. Saya nemenin kakek nenek. Semua anak-anak? Enggak. Cuman saya aja yang ditinggal. Sama ada kakak sepupu tinggal sana. Nah di situ ya kalau saya cerita karena kakek nenek saya itu ini 3 zaman Pak. Kehidupannya dalam 3 zaman. Zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, zaman merdeka. Sehingga mendidik kita itu ya keras itu. Keras mana Pak? Dari Bapak sama kakek? Lebih keras kakek. Kita
suruh belajar aja. Begitu sama kakak saya bersenandung, langsung ada itu. Kalau dulu apa nama terompah itu bakiah itu lempar walaupun nggak kena kita ya kena mejanya langsung diem lagi belajar lagi. Jadi opo loh Le gitu. Iya kamu kalau nggak belajar mau jadi apa kamu itu gitu iya. Kalau zaman sekarang tuh udah masuk itu tuh, udah masuk viral kan Pak. Tapi zaman dulu ya, kalau kita mungkin kalau nggak dididik seperti itu, tanda Iya. petik ya keras ya Pak. Disiplin Betul. sebenarnya Pak ya, Sebenarnya disiplin. bukan hanya bukan pada kerasnya ya, Iya. disiplinnya. Jadi waktu itu benar-benar misalnya bangun itu jam 4 ya harus jam 4 harus sudah bangun. Kalau belum bangunin. Nggak berani bantah juga Pak. Nggak berani bantah. Nggak berani Terus bantah. setelah itu tugasnya apa. Semuanya udah tinggal jalan aja semua. Nah karena dari kecil seperti itu, saya bilang saya masuk Taruna itu rasanya ya udah kita lewati aja lah gitu. Sudah dilakukan sehari-hari gitu ya Pak. Sehari-hari betul. Berarti sebenarnya itu terserap ya Pak. Ya. Bapak menyerap semua hal-hal itu kemudian menjadi nilai di diri Bapak Ya. dari lingkungan Bapak serap, dari orang tua, Ya. dari ya banyak orang lah ya Pak ya. Sehingga itu menjadi kebiasaan, ternyata itu kebiasaan yang baik, berguna kemudian di kemudian hari gitu ya. Memang tanpa disadari ya Pak ya. Tanpa disadari lingkungan itu memberikan efek yang sangat kuat kepada kita untuk bisa menjadi. Mungkin ketika Bapak dikasih tugas tadi gitu, ya karena tadi siap nggak siap gitu dari kecil. Nggak mungkin bilang nggak siap juga ya Pak ya. Itu sama. Saya ditugaskan ke Angkasa Pura I itu kan saya dipanggil Panglima TNI. Itu Bapak sebelum menyelesaikan. Sebelum ke sini saya masih terakhir di Lemanas. Dipanggil beliau ngadep. Pak Panglima TNI. Cuman beliau cuma nanya satu. Mas, saya pengen nanya satu aja. Mas kira-kira berkenan nggak kalau saya taruh di Angkasa Pura I jadi komisaris? Ya jawaban saya cuma singkat. Saya seorang prajurit. Kalau Panglima udah memerintahkan, jawaban cuma satu. Siap melaksanakan perintah. Oh yaudah Mas, saya cuma itu aja. Mungkin dalam waktu dekat nanti akan turun SK. Bener Pak. Itu hari Senin, hari Jumat turun SK-nya itu. Iya. Masuk ke sini. Oh, gitu. Oke. Datang ke AP1. Iya. Culture shock nggak Pak? Hah? Biasa di tentara gitu Pak. Masuk ke korporasi yang bicara tentang bisnis untung rugi. Kalau yang itu memang awalnya saya agak kaget juga. Tapi kebetulan luar komisaris kan ada yang latar belakangnya sama dengan saya. Cuman saya kebetulan dari pilot militer, beliaunya dari pilot sipil. Saya itu banyak koordinasi dengan beliaunya. Sama Pak Tri, saya juga nggak tahu. Dah kita jalan aja lah. Oh siap, dia bilang itu. Tapi beliau menguasai masalah regulasi. Menguasai sekali. Sampai di luar kepala. Saya kalau ada apa-apa nanya-nanya itu langsung. Kok gitu? Nggak gimana itu? Ya udah nanya menyesuaikan. Nggak apa-apa. Karena ya? Beliau itu dulu memang regulatornya. Nah, sehingga hafal sekali regulasi yang harus kita jalankan ini. Cuman berpikirnya ya kita switch, kita pindah. Kalau dulu waktu masih anggota TNI, kalau mau melakukan sesuatu, kita tinggal minta. Saya merencanakan ini, saya minta anggarannya. Dikasih, jalan. Kalau nggak dikasih, ya sudah, diem aja. Sekarang? Nah, sekarang berpikirnya udah nggak gitu. Gimana caranya kita bisa dapat profit kan gitu. Yeah. Jadi sangat bertolak belakang memang. Tapi ya kembali lagi tadi, kita harus menyesuaikan dengan lingkungan yang kita hadapi saat itu. Tidak juga merasa gimana bertanya, tidak malu juga untuk bertanya, karena memang itu bukan bidang yang dijalani saat itu. Iya, betul. Iya. Pas di 2020 pandemi lagi. Nah itu makanya terus langsung
harus penghematan. Kita juga ngejar-ngejar itu penghematan. Di mana yang nggak perlu lampu dinyalakan bisa dimatikan nggak itu. Iya. AC nggak perlu nyalain bisa nggak dimatikan biar hemat listrik kan gitu. Iya. Iya, ya mau nggak mau harus begitu. Oke, ada nggak Pak pengalaman Bapak bertugas selama 36 tahun di tentara gitu, yang sangat aplikatif di AP1 Pak? Kira-kira di hal mana Pak? Yang sampai saat ini ya Bapak rasakan? Kalau saya rasakan sebetulnya saya sangat berbeda mas tugasnya. Selama dinas di TNI terus masuk ke sini itu sangat berbeda. Tapi mau tidak mau kita harus switch. Otak kita switch bahwa sekarang sudah kita tidak di sana, kita sekarang berpikirnya adalah ke sini. Karena ini perusahaan BUMN, selain mengemban tugas negara, juga kita harus nyari profit ya. Sehingga kita cara berpikirnya selama itu kita nilai pemborosan, ngapain kita lakukan? Ya udah kita hemat aja sehingga bisa menambah pengeluaran bisa kita kurangi, nggak terlalu boros lah gitu. Bukan kayak tadi ya Pak ya. Kalau dulu ada habiskan jalan. Iya. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang nggak bisa begitu. Iya, betul. Iya. Kalau sekarang bicaranya bukan lagi anggarannya habis, tidak. Bagaimana anggarannya efektif dan efisien. Bisa kita efisienkan. Iya. Tapi secara sasaran masih bisa kita capai kira-kira gitulah. Ya. Betul. Keren banget Bapak. Dari awal banyak hal yang bisa cerita. Ternyata Bapak juga nggak malu-malu juga nanya gitu ya. Saya pikir nanti kalau ada gitu kan, malu bertanya, ternyata enggak juga ya. Tapi itu kunci juga ya. Karena ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Kita nggak usah malu, kalau memang kita nggak menguasai, nggak ada salahnya kalau kita nanya. Kalau bawa pesawat aja nanya juga ya Pak, sama tower ya Pak ya? Betul. Kalau enggak kita akan nanya itu. Kalau belok kiri, kalau sekian derajat Bapak bisa bukannya tiba di Makassar. Iya. Bisa ditarakan. Iya. Apalagi kalau cuaca nggak bagus, kita minta langsung aja, minta radar vektor, udah digait aja lah pakai radar, kita percaya kan gitu. Percaya aja. Jadi kita percaya sama orang lain juga. Kepercayaan pada orang lain harus juga dipupuk gitu ya Pak ya. Saat TNI juga sama kan Pak? Sama. Kalau kita nggak percaya sama pasukan mungkin susah juga. Betul. Iya. Keren. Apalagi kira-kira ini. Kalau enggak saya minum dulu. Ya, monggo Pak. Saya tahu kopinya kopi pahit Pak. Mohon maaf, putra-putri ada yang ikut jejak Bapak juga? Alhamdulillah nggak ada. Hah? Alhamdulillah nggak ada. Karena nomor 1 laki-laki, dia malah larinya ke kuliah di PB, jurusannya kelautan. Jadi udah jauh sekali, saya di atas, dia di Angkatan Laut. Bukan Angkatan Laut. Enggak, maksudnya kan berarti juga Angkatan Laut. Tapi bukan di Akmil. Betul. Angkatan bagian laut juga. Iya. Terus yang nomor 2 perempuan, sekarang kerjanya malah di Pegadaian. Ya. Udah sama sekali nggak ada yang ikut sama ini bapaknya. Ada berapa Pak? 2. Iya. Nggak pernah nyuruh gitu Pak? Ikut dong gitu biar ada yang nerusin gitu. Udah, tapi nggak tertarik. Katanya saya dari lahir sampai sekarang masuk disuruh di komplek terus. Gitu. Nanti kalau saya masuk sana nanti saya di komplek lagi. Komplek lagi gitu kan. Gitu kan. Iya. Tapi nggak ada rasa khawatir gitu Pak. Aduh nih nggak ada yang ngikutin saya nih, gimana nih gitu. Iya. Oke. Biasanya kan gitu tuh, Pak, kamu harus ikut satu. Oke Pak, ini banyak yang dapat saya tangkap dari Pak Tri, bicara disiplin, bicara tentang motivasi, kemudian bagaimana kita penyesuaian diri, kemudian juga bagaimana kita harus selalu meluangkan waktu untuk belajar, tidak henti-hentinya belajar.
selalu menjaga hubungan baik, Ya. dan kemudian juga ikhlas gitu. Ya. Saya dengar Bapak pernah eh, punya, bukan pernah, Bapak punya moto hidup, Apa itu? kerja apa Pak? Kerja cerdas, kerja keras, kerja cerdas, Cerdas, tuntas, ikhlas. ikhlas. Ya. Dapat dari mana itu Pak? Ya, biasa baca-baca lah itu. Oke. Tapi saya bilang cocok ini, memang harus ini yang kita terapkan. Kita harus mau kerja keras, kita harus mau kerja cerdas, Oke. kita juga harus mau kerja ikhlas. Itu insya Allah semuanya akan kita lakukan. Iya. Sampai hari ini Pak, pernah merasa gagal Pak? Kalau gagal pasti, semua orang pasti pernah merasa gagal. Yang paling terasa gagalnya itu yang mana? Paling terasa gagalnya itu kalau saya ya, begitu dilepas dari jabatan tidak dikasih jabatan. Jadi non job itu paling terasa. Pernah Pak? Pernah. Tapi udah kita lewati aja gitu loh. Terus gimana caranya tuh biar semangat lagi? Iya, ya kita semangat. Apapun yang terjadi kita jalanin aja. Apapun itu kita lewati pasti. Alhamdulillah bisa terlewati juga. Pernah merasa saya salah, saya tidak digunakan lagi, gitu. Pernah merasa gitu pada saat itu? Ya kalau merasa pastilah itu ya. Apalagi namanya orang sudah dalam perjalanannya sekian lama atau terus langsung dinonjobkan. Pasti akan terasa itu. Terasa sekali. Tapi kembali ke kita. Udah kita buat happy aja. Dimanapun kita berada kita senang. Kalau misalnya kita senang olahraganya apa? Jalan kaki atau golf, ya udah kita buat itu aja. Ya itu kan untuk Bapak. Iya. Gimana Bapak menjelaskan kepada istri Bapak, anak-anak Bapak? Mereka mengerti. Saya kasih tahu, mereka mau ngerti. Ya udahlah, terserah Bapak aja deh. Ya udah kita happy aja lah gitu. Ya alhamdulillah mereka bisa justru memberi semangat ke saya. Udah Pak, pokoknya jalan aja gitu. Ya alhamdulillah bisa kita lewati. Memang juga setiap orang kan, setiap apa yang dilakukan kan kepingin ya Pak ya, sampai di mana maksimal dan harapan itu. Ya memang kadang-kadang apa yang dilakukan ternyata tidak seluruhnya ya seperti kita. Itu penting ya untuk kesadaran bahwa seperti Pak sampaikan tadi bahwa ini adalah sebuah perjalanan gitu. Iya. Hobi apa Pak? Saya itu hobi dulunya itu lari Pak. Olahraga lari. Lari beneran apa lari dari? Beneran. Bukan lari dan menjawab kan? Lari beneran. Bener. Terus? Saya tuh taruna itu olahraganya cross country. Jadi yang pakaian lengkap itu pakai ransel, pakai helm, pakai sepatu. Oh iya Pak, mau tanya Pak. Kalau tentara itu bawa ransel isinya apa sih Pak? Tergantung. Standarnya ada. Tapi kalau untuk latihan itu bisa diganti. Misalnya diganti batu bata. Atau diganti apalah yang lain. Tapi sebetulnya standarnya ada. Tapi kalau cross country itu isinya apa? Cross country isinya enggak. Itu kalau itu enggak terlalu berat. Standar aja sih. Jadi ada misalnya ponco. Ponco itu apa ya? Ponco itu jas hujan. Itu bisa nanti untuk kita bungkus kalau mau nyebrang sungai itu kita bungkus di situ itu dia ngambang kita itu sambil berenang sambil dorong itu. Nah itu dulu hobi saya itu. Jadi lari dengan senjata lengkap itu pakai senjata lari. Ya. Tapi ternyata dalam perjalanan setelah usia sekian ini ternyata dari dokter nggak boleh lari gitu ya. Jalan kaki aja ya sudah. Sekarang olahraga jalan kaki. Tapi saya terus bilang lagi, jalan kaki terus bosan dok. Jogging masuk nggak boleh. Jogging boleh. Tapi nggak boleh yang mendadak. Ya,
Akhirnya saya sekarang misalnya tenis saya nggak main karena itu kan mendadak-mendadak. Saya nggak boleh itu. Betul, saya pernah ngerasain. Ya, Pernah cedera gitu Pak? Enggak. saya nggak. Saya pernah cedera Pak. Saya Ya. meniskus Pak. Oke. Bukan ACL, meniskus. Iya, Jadi iya. itu nggak tahu juga Mm, kapan dan segala macam. Tapi karena bantalannya rusak ya. Ya. Pernah juga. Terus saya dulu bulu tangkis. Waduh, itu berat juga lagi Pak. Itu senengnya itu kita itu bisa keringetan dari rambut sampai Iya. ke kaki itu. Tapi kalau cok bolanya itu ke depan, aduh bisa kalau nahan, kalau nggak bisa nahan bisa lepas Iya. itu Pak. Iya. Itu dulu, tapi Oke. sekarang udah nggak boleh. Akhirnya saya larinya situ sama golf lah yang agak ringan-ringan. Iya. Oh tenis juga kemarin? Enggak, sama sekali enggak kalau itu. Kenapa? Karena di awal saya punya raket tenis baru punya, mau belajar. Ternyata waktu itu ada senior saya yang main tenis jatuh meninggal. Itu dalam waktu 2 minggu ada 3 orang, Pak. Gara-gara itu? Gara-gara semuanya di lapangan tenis. Langsung biasa kan, teman-teman ada yang bilang, "Wih, mau ikut yang keempat," gitu kan. Langsung mikir juga, kan tergantung juga nggak pernah main tenis saya. Oh gitu Pak? Iya. Ada juga tuh ya habis main bulu tangkis? Nggak juga. Ya, tapi saya alhamdulillah bulu tangkis selama ini nggak apa-apa. Ya karena mungkin karena apa Pak? Kepacu aja Pak. Iya. Kita harus tahu kapan saatnya istirahat. Iya, memang. Iya. Golf juga Pak? Golf juga. Iya. Sudah handicap berapa Pak? Wah, kalau saya handicap saya masih 28. Nyebutnya 28 biar ditaruh di plat C gitu. Tapi mainnya keren gitu kan. Oke Pak. Sekarang ya selama di TNI dan bahkan hari ini mungkin kepada anak-anak juga gitu Pak. Yang sering Bapak pesankan itu apa sih Pak? Atau yang ingin Bapak pesankan ke kita nih Pak? Generasi-generasi yang masih punya waktu lah untuk mengabdi Pak. Masih punya waktu mengabdi. Even apapun itu posisinya ya. Ada yang posisinya masih staff, masih posisinya sudah ya pamen gitu. Kalau dia P1 sudah manajer muda. Apa sih Pak? Pak bisa pesankan ke kita. Sebetulnya yang seperti yang saya alami nggak jauh berbeda. Pertama tadi itu disiplin. Itu semuanya harus kita sesuai dengan aturan. Itu nggak pernah ada masalah. Integritas. Yang kedua, ya kita harus bisa menyesuaikan kita posisi di mana. Jadi kalau kita masuk tadi itu kandang harimau ya harus mengaum, kalau masuk kandang kambing ya ngombe, itu maksudnya menyesuaikan dengan lingkungan. Jangan cepat resisten, kira-kira gitu ya Pak ya. Jangan cepat menolak ada sesuatu perubahan. Iya. Kira-kira dari 2 poin itu aja sebetulnya semuanya itu bisa kita jalankan dengan baik. Ya kalau kita sudah bisa positif gitu ya Pak ya. Betul. Apapun tugas, kadang-kadang sih Pak ya mikirnya ya bisa apa enggak ya, gitu kan. Tapi kalau kita fokus pada penyelesaiannya, mudah-mudahan lah. Ini sama Pak, hari ini saya juga fokus nih Pak, gimana caranya ngadirin Pak Tri akhirnya bisa. Masa pandemi ini kan bikin kita apa Pak? Tapi nggak apa-apa. Stres semua. Saya juga terima kasih. Kalau nggak diundang sini, saya juga belum pernah sini saya. Nggak terasa saya udah 3 tahun jadi komisaris, belum pernah tahu ruangan anak gedung ini saya. Terima kasih Pak. Ini juga bagian daripada yang tadi Pak. Ini keberanian dalam mencoba sebenarnya. Hal ini sudah dilakukan oleh orang lain, tetapi ini kita lakukan ya namanya juga amati, tiru dan modifikasi Pak. Nah, ini kita ingin tempat ini akan menjadi tempat berbagi, Pak. Apalagi di masa pandemi Pak. Nah pandemi ini kan semua bikin orang stres, bikin orang yang dulunya aktif menjadi tidak aktif, gerak juga terhambat dan segala macam. Nah, Bapak ngerasain nggak itu Pak? Pasti.
pasti. Biasa kita bergerak bebas, sekarang mau bergerak itu harus berpikir 2 kali lipat. Misalnya mau jalan, kita berpikir panjang. Jalannya kemana dulu? Kira-kira di sana situasi dan seperti apa? Kalau memungkinkan, ayo. Tapi kalau tidak memungkinkan, lain waktu saja. Gitu. Kok kayak perang juga ya? Oh iya, sebetulnya ilmu perang kan bisa diterapkan di mana-mana. Oh. Iya. Kayak perang juga nih kita. Kalau perang musuhnya kadang kelihatan, ini musuhnya nggak kelihatan Pak. Iya, makanya kayak ilmunya Sun Tzu itu kan dipakai di mana-mana. Ya. Jadi kita harus tahu dulu di sana itu apa. Ya sama, ini kita itu pasarnya apa sih? Kalau Angkasa Pura I pasarnya jelas. Kita dunia penerbangan ya. Kita operator bandara. Ya kalau nggak ada penumpang ya kita nggak akan ada pemasukan. Betul. Sehingga kita ya gimana caranya ada penumpang yang bisa masuk. Itu. Ya, mudah-mudahan Cuman kita kan kadang-kadang dibatasi ya oleh regulasi Pak. Ya, Ya. sudah apa boleh buat. Ya mudah-mudahan juga ini tidak menjadi gelombang-gelombang berikutnya ya Pak ya. Dan sehingga regulasinya juga tidak akan berubah. Kemudian sekarang kan Bapak ada di AP1 Pak. Ya walaupun memang ada bidang-bidangnya. Ya. Gitu. Kira-kira apa yang mesti dilakukan ya Pak AP1 ini? Oke, Ipan kita nggak bisa nih bicara. Kalau masih ada pandemi, susah Pak. Ya. Nah, ini nanti nih, andai kata nih, ya setahun, 2 tahun ke depan. Ini kan sudah mulai membaik Pak. Mudah-mudahan 2 tahun kita bisa lalui. Apa ya Pak yang kira-kira yang harus kita persiapkan dan apa yang kira-kira yang harus kita lakukan supaya kembali lagi nih? Ya berharap untuk menjadi AP1 yang pada 2018, 17, 19 sebelum pandemi agak berat gitu. Ya. Tapi paling tidak bisa bangkit. Kira-kira gimana Pak? Baik. Pandemi ini sebetulnya pelajaran yang sangat berharga buat kita. Kenapa saya bilang sangat berharga? Mungkin sebelum adanya pandemi, ya mohon maaf, seperti AP1 itu mungkin tidak pernah tersandung ya dengan masalah. Terus jalan terus. Sampai terakhir kemarin 2019 kita kan lancar jaya. Betul Pak. Nah dengan adanya pandemi, ini ternyata kita akhirnya banyak belajar. Belajar apa? Belajar penghematan. Itu semuanya kita hemat. Selain belajar itu juga akhirnya kita belajar di organisasi kita sendiri. Akhirnya ada restrukturisasi. Termasuk diikuti anak-anak. Jadi anak-anak perusahaan itu jangan berpikir cuman ke induknya aja. Coba cari keluar gimana caranya. Nah, saat belajar ini, ya memang kita awalnya memang ya mohon maaf agak babak belur kita. Tapi mulai jalan, mulai kita bisa menyesuaikan ya. Mulai bisa menyesuaikan sehingga kita masih bisa survive kan. Nah, mudah-mudahan ke depan ini dengan sudah adanya peningkatan khususnya penumpang ini mudah-mudahan terus membaik. Tapi kita sudah pernah punya pengalaman yang pahit sehingga kita sudah bisa membayangkan suatu saat kalau terjadi sama seperti ini, kita sudah bisa membayangkan apa yang harus kita lakukan. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga sekali khususnya untuk AP1. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang sangat berharga ini kita kedepannya itu bisa untuk memilih dan memilah kira-kira perlu nggak ini yang harus saya lakukan, ini yang kira-kira perlu apa enggak yang harus kita lakukan. Sehingga kita benar-benar fokusnya adalah kita ya tadi itu memang kita perusahaan yang harus cari profit. Selain itu kita juga tidak meninggalkan namanya safety. Itu yang paling utama. Nggak bisa kita tinggalkan. Apapun yang terjadi, tetap harus kita kembali lagi bahwa safety harus kita utamakan. Jualan kita adalah safety dan security, Pak. Yes. Ya, itu jualan kita. Betul.
ya tadi disampaikan mungkin lebih selektif, lebih Ya, efektif, betul. lebih efisien. Ya, Efisien bukan berarti juga tidak ada gitu ya Pak. Artinya betul. efisien itu adalah mencoba melihat hal-hal yang memang tidak Tidak perlu ya perlu ya tidak kita lakukan. jangan. Iya. Hal-hal yang harus dilakukan ya Ya, lakukan. betul. Tentu juga bicara sekarang kan selain juga bicara tentang cost leadership Pak. Ya. Kan kita juga punya program yang namanya revenue enhancement. Betul. Tadi Bapak menyampaikan bahwa anak-anak perusahaan jangan lagi hanya mengandalkan dari induk. Ya. Ini sudah dilakukan juga ya Pak ya. Ya. Bagian dari mapping bisnis, proses bisnis kita juga Ya. yang lain Pak. Nah Bapak ini kan sebagai komisaris Pak, jadi kita bicara yang inilah, bicara keyakinan gitu Ya. Pak. Seberapa yakin Pak dengan apa yang kita sudah persiapkan Pak Ya. dari restrukturisasi yang disampaikan oleh manajemen. Menurut Bapak, serta melihat ya, terutama tentu juga melihat kondisi sekarang Pak, prospek. Seberapa yakin Pak kita bisa rebound Pak? Saya yakin, 100% yakin. Tidak dalam waktu lama lagi ini sudah kembali lagi. Sudah rebound lagi lah. Dengan apa yang sudah kita lakukan, semuanya lah sudah kita lakukan, dalam waktu dekat insya Allah akan kembali lagi normal kembali. Walaupun kadang-kadang kita ini menunggu regulasi. Kalau regulasinya kayak kemarin begitu, harapan kita Lebaran, Nataru itu penumpang akan melonjak, ternyata ada PPKM. Dan semua pegawai tidak boleh cuti, tidak boleh izin. Ya sudah, hilang lagi. Harapan kita kan itu. Betul juga. Iya. Tapi kalau itu misalnya normal seperti saat ini, ya mudah-mudahan kalau saya lihat ini sudah mulai di atas 50% lah. Walaupun hanya domestik Walaupun sementara. domestik, ya. Minimal ada. Ada. Bisa untuk bertahan hidup lah itu. Betul Pak. Iya. Ini terus meningkat. Saya perhatiin. Nah, mungkin di Bali kemarin kan sempat jauh banget. Iya, betul Pak. Nah, sekarang udah mulai dilihat lagi Bali. Ya. Iya. Mudah-mudahan lah. Paling nggak nyampe 1 tahun kita sudah menuju ke arah normal kembali. Oke. Boleh dong Pak, Bapak. Tadi pesan kepada kami semua dalam kondisi dalam melaksanakan pesannya. Mudah-mudahan ini bisa masuk. Nah, kemudian nih ada ini nggak Pak? Penyemangat juga dari Bapak nih sebagai anggota komisaris kepada kita semua nih. Ya. Karena motivasi itu kan penting juga Pak dari luar Betul. Pak. Dari dalam tentu setiap orang pasti punya motivasi. Ya. Saya punya motivasi. Nah, tentu yang dari luar nih Pak, dari Bapak nih salah satu nih. Boleh dong Pak kasih motivasinya untuk kita semua. Seperti apa Pak? Boleh, baik. Saya pikir sebetulnya kita terus semangat. Tidak boleh kita kendor. Oke. Kenapa? Kalau kita melihat di sisi lain kita, kehidupan di luar kita, barangkali sana lebih kerja keras lagi dibandingkan kita. Oleh karena itu kita tetap semangat dan jangan lupa kita tetap harus bersyukur. Sehingga kita melaksanakan tugas itu ya udah dengan ikhlas tadi itu. Yeah. Mudah-mudahan akan segera kembali. Jadi jangan terus dengan kondisi ini terus langsung down, jangan langsung lokro. Itu harus dihindari. Kita tetap semangat. Oke. Ya. Karena hidup memelihara harapan katanya. Betul. Kalau harapannya nggak kita pelihara, tentu harapannya lebih baik. Iya. Ya. Saya pikir itu Pak Tribudi. Semestinya saya kepingin juga lebih panjang Pak. Ya, tapi karena memang ada kesibukan mungkin kita akan hadirkan kembali lah Pak Tri ke obrolan-obrolan berikutnya dengan tema berikutnya. Demikian teman-teman AP1, banyak hal yang kita bisa tangkap ya hari ini yang sudah dibagikan oleh Pak Tri, bicara tentang disiplin, bicara bagaimana kita
menjaga networking, bagaimana menjaga semangat, dan yang lain-lain tentu. Tentu dalam rangka peningkatan kapasitas kita masing-masing, kemudian bicara tentang korporasi, bagaimana beliau mengajak kita untuk tetap semangat, memelihara harapan itu Pak, supaya kita bisa lebih cepat reboundnya. Saya pikir itu Pak, kita ketemu lagi di obrolan-obrolan berikutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali.